Halo, perkenalkan nama saya Diah Sosyuyun. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, melaraskan dan menceritakan ulang tentang ayat kitab suci yaitu Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15 tentang Yesus mengajar muridnya berdoa. Sebelumnya terima kasih kepada Romo Mikael telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berada di sini dan menjelaskan ini semua. Dalam khotbah ini Yesus mengajarkan muridnya untuk berdoa. Contohnya sampai sekarang ini doa Bapa kami masih sangat dilestarikan di umat kita. Yesus mengajarkan agar kita untuk selalu patuh berdoa, jangan sampai melupakan doa dan tidak melupakan saat kita dimanapun kita berada. Karena ketika kita kehilangan doa, ketika kita kehilangan arah doa, dan kita melupakan doa, kita akan tersesat dan tidak mendapatkan keselamatan. Di sini Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, yaitu yang berisi, Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu. Artinya kita harus memuliakan nama Dia, karena di situ Yesus aja memuliakan nama Bapanya. Kita juga harus memuliakan nama Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Yesus secara tidak langsung Yesus berbilang bahwa Bapa tidak memandang apa yang ada di surga dan apa yang ada di bumi. Jadi maka itu kita harus berdoa mau dimanapun kita berada. Dan berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kita tidak meminta, Yesus mengajarkan pada kita untuk tidak meminta hal yang berlebihan, supaya kita tetap bersyukur atas apa yang diberi. Dan lepaskan kami daripada yang jahat. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk selalu meminta agar kita terhindar dari segala yang jahat. Maka dari itu kita harus rajin berdoa dan ingat kepada Tuhan. Karena jikalau kita tidak melakukan kesalahan jahat, kita jadi bisa mampu, kita memiliki kemampuan untuk mengampuni sesama kita. Kenapa? Karena dengan berdoa hati kita lebih terasa aman, rasa tidak ada dendamnya. Nah, Bapak aja mengampuni kita, dosa-dosa kita, semua umat manusia aja diampuni oleh Bapak. Masa kita nggak bisa mengampuni dosa teman-teman kita, orang-orang sekitar kita? Dan kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapak juga nggak mau mengampuni kesalahan kita. Jadi, dalam inti bacaan ini, di dalam doa kita, janganlah kita bertele-tele seperti orang yang tidak mau mengenal Allah. Jadi, kita tidak usah malu untuk berdoa, tidak usah malu mengakui Tuhan kita, dan tidak usah malu menunjukkan kita ini apa, kita ini umat mana. Dengan itu, dengan kita bersyukur, kita mengakui agama kita mengakui iman kita akan bisa mengampuni orang lain karena adanya kerendahan hati. Jadi, berdoa itu tidak hanya berdoa meminta, memohon, tapi juga berdoa buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kita. Berdoa tidak untuk kepentingan pribadi. Adakan isi hati nurani yang baik di diri kita, supaya kita dapat mengampuni orang lain. Jadi, ketika kita sudah mampu bersyukur, sudah mampu mengampuni, sudah mampu tidak malu, kita akan merasakan, wah, betapa baiknya Tuhan telah mengampuni dosa kita, telah mampu mengampuni berbagai banyak dosa manusia. Maka dari itu kita harus tetap mengabadikan Tuhan. Tetapi tidak dengan memuji-muji. Kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu berdoa, selalu mengampuni, selalu berbelas kasih, selalu berbuat baik agar kita selalu selamat. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu mengampuni, selalu berbelas kasih, selalu rendah hati kepada orang, agar kita selalu diselamatkannya dari berbagai bahaya, berbagai pedoman dunia, berbagai masalah. Dengan itu kita dapat merasakan berkat Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, setelah membaca
dan merenungkan dan merefleksikan bacaan ini, saya jadi sadar bahwa kita hidup memang tidak bisa tanpa Tuhan, tidak bisa tanpa berdoa. Dengan berdoa kita jadi bisa tenang. Contohnya ketika saya berdoa, ya Tuhan saya butuh ini, saya mohon kesembuhan, saya ini itu. Pasti setelah berdoa kita akan berperspektif bahwa wah doa saya akan dikabulkan, saya akan diberi. Jadi tidak boleh melupakan untuk berdoa. Baiklah, karena hari sudah mulai sore, saya izin pamit undur diri. Terima kasih lagi kepada Romo Mikael telah memberikan kesempatan ini. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Bye-bye.